Purwodadi merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Desa yang terletak di timur kaki Gunung Muria ini memiliki dua pedukuhan, yaitu Dukuh Mrican dan Dukuh Centong. Dengan jumlah penduduk terdiri dari kurang lebih 1.700 kakak dan berjumlah 4.000 lebih jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai petani, peternak, dan juga pekantor. Di desa ini terdapat kantor polisi sektor Margoyoso dan mempunyai sebuah stadion sepak bola dengan nama Stadion Arijoyo. Di sini banyak tumbuh pepohonan yang rindang. Klub sepak bolanya juga bisa disebut sebagai The Big Four Margoyoso. Desa ini punya 2 masjid di Dukuh Mrican dan 1 masjid di Dukuh Centong. Juga banyak musola tersebar di penjuru desa. Tujuan observasi di Desa Purwodadi, Dukuh Mrican, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ini adalah untuk meneliti aspek perekonomian Desa Purwodadi serta kondisi perekonomian desa yang meliputi sumber penghasilan utama, tingkat kesejahteraan, kemiskinan dan pengangguran serta infrastruktur penunjang ekonomi desa. Serta observasi dilakukan di Dukuh Mrican dalam perspektif psikologi mungkin melibatkan pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial, budaya, dan psikologis masyarakat desa. Hal ini dapat mencakup mempelajari pola interaksi sosial, norma-norma budaya, persepsi terhadap lingkungan, dan pengaruh faktor-faktor psikologis seperti nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat desa. Dikarenakan mayoritas penduduk desa Purwodadi adalah petani, maka hasil bumi merupakan sektor utama yang diandalkan sebagai pemasukan utama dana desa. Tiap warganya pun memiliki hewan ternak walaupun tidak dijadikan sebagai penghasilan utama. Namun, beberapa warga ada yang menekuni dalam bidang peternakan seperti ayam, kambing, sapi, lele, dan maggot. Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja kantoran, mulai dari unit desa, kecamatan, dan kabupaten dalam instansi pemerintahan. Banyak pula warga yang berdagang di penjuru desa seperti toko kelontong, warung makan, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Tingkat pengangguran di Desa Purwodadi pun tergolong rendah, disebabkan karena masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan keadaan maupun sumber daya alam yang tersedia. Desa Purwodadi telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan. Perkebunan ketela, kelapa, dan tebu juga pertanian padi tetap menjadi sektor utama dalam perekonomian desa ini. Selain itu, terdapat peningkatan dalam sektor peternakan. Beberapa petani mulai diversifikasi dengan mengembangkan peternakan ayam, kambing, dan hewan ternak lain. Selain mengandalkan sektor pertanian, peternakan, sebagian masyarakat juga mulai terjun ke sektor perdagangan dan usaha kecil menengah. Contohnya, banyak yang membuka usaha kuliner seperti warung makan, kios jajanan, dan catering. Namun, meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, Desa Purwodadi masih menghadapi tantangan ekonomi. Mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani menghadapi tantangan besar karena pekerjaan mereka bersifat musiman. Penghasilan mereka sangat tergantung pada musim tanam dan panen, sehingga ada periode tertentu di mana pendapatan mereka menurun drastis. Ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi banyak keluarga di desa. Namun, dengan kreativitas dan inovasi, masyarakat dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan baik sehingga perekonomian tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah desa memberikan program-program yang mendukung keberlanjutan perekonomian, peningkatan akses pasar, dan pengembangan keterampilan sehingga dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Purwodadi.
Dalam sektor infrastruktur sendiri, akses yang ada di Desa Purwodadi sudah sangat baik seperti akses untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanannya dapat dipastikan mudah untuk diakses meskipun faktor jalan yang cepat rusak sering menjadi masalah yang tidak dapat dihindari bagi pemerintah desa. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan Desa Purwodadi. Kesadaran masyarakat akan terpentingnya pendidikan sudah mulai tumbuh, terlihat dari banyaknya anak-anak yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas. Pemerintah desa dan berbagai lembaga pendidikan telah berupaya keras untuk menyediakan fasilitas dan mendukung program-program pendidikan. Saat ini, desa memiliki program pendidikan yang meliputi PAUD, TK, SD, TPQ, dan madrasah diniyah. Fasilitas-fasilitas ini memungkinkan anak-anak desa untuk mendapatkan dasar pendidikan yang kuat sejak usia dini hingga akhir pendidikan dasar. Namun, kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi masih cukup rendah. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah pandangan tradisional yang menganggap pendidikan menengah sudah cukup untuk kehidupan di desa, di mana sebagian besar pekerja masih terkait dengan sektor pertanian dan usaha kecil. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan utama karena biaya pendidikan tinggi dianggap selalu mahal bagi banyak keluarga di desa. Peran pendidikan di Desa Purwodadi sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mendorong lebih banyak anak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program beasiswa, bimbingan karir, dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Selain itu, pelatihan keterampilan bagi orang tua dan program pendampingan bagi siswa dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak generasi muda Desa Purwodadi yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan desa mereka. Perkembangan Islam di Desa Purwodadi terhitung cukup lambat dibandingkan desa sekitar, seperti Kajen, Waturoyo, dan Ngemplak Kidul. Islam dikenalkan oleh Simbah Nyai Sarbiah Asyarifah menurut juru kunci generasi ketiga yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Beliau adalah waliullah yang masih keturunan Ki Ageng Selo dari Kabupaten Purwodadi. Dulu, pada tahun 1999, penduduk sekitar dan juru kunci generasi ketiga sowan kepada Habib Lutfi yang mengatakan bahwasanya memang benar, beliau merupakan waliullah keturunan Ki Ageng Selo Purwodadi. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa makam Simbah Nyai Sarbiah ini, kafan dan jasad beliau masih utuh hingga hari kiamat. Begitulah penuturan Habib Lutfi Pekalongan mengenai Simbah Nyai Sarbiah. Adapun di Dukuh Centong sendiri, yaitu Mbah Nyai Sofiah yang biasa dikenal dengan sebutan Simbah Sireng, yang juga dihauli setiap tahunnya bersamaan dengan sedekah bumi Desa Purwodadi. Perkembangan Islam yang lambat bukan tanpa alasan. Mayoritas penduduk Desa Purwodadi pada zaman dahulu masih kental dengan budaya dan agama nenek moyang, sehingga praktek perdukunan masih marak terjadi yang menjadikan perjuangan dakwah di desa ini menjadi perkara yang tidak mudah. Namun, sejak tahun 2000-an, tokoh masyarakat setempat yaitu Haji Supito selaku DPR Republik Indonesia yang ada di desa tersebut mulai memperhatikan perkembangan Islam yang ada di desanya bersama Kiai Haji Abdurrahman dan kawan-kawan. Sedikit demi sedikit kesadaran mengenai Islam mulai terbentuk dan semakin membaik sampai saat ini dan harapannya akan semakin baik di masa yang akan datang. Harapannya untuk Desa Purwodadi ini dapat meningkatkan potensi desanya yang mana
banyak sekali hal yang dapat dilakukan agar nantinya perekonomian di Desa Purwodadi ini dapat meningkat di masa yang akan datang. Yang pertama, yaitu peran masyarakat itu sendiri. Sangatlah penting bagi Desa Purwodadi ini, yang mana masyarakatnya aktif dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab dan demokratis bagi kemajuan Desa Purwodadi ini. Yang kedua, mengembangkan kemampuan usaha untuk meningkatkan pendapatan serta terhindar dari kemiskinan. Bisa juga dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar yang cenderung melimpah, yaitu olahan berbahan dasar singkong. Bisa lebih ditingkatkan inovasi serta pemanfaatan singkong itu sendiri menjadi olahan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mendukung para UMKM atau pengusaha kecil agar terus maju dan berkembang dengan cara memfasilitasi serta memberikan pembinaan yang baik agar usaha yang dilakukan dapat maju dan berkembang. Penyediaan layanan potensi desa juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemerintahan daerah dapat memberikan dukungan berupa bantuan peralatan, pelatihan, dan pendanaan untuk memaksimalkan potensi desa. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi fisik di Desa Purwodadi ini, yang mana tanah air dan cuaca pun ikut memengaruhi jika potensi fisik cukup memadai dan bisa digunakan untuk memanfaatkan dengan menanam atau berkebun, beternak, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan menanam yang cocok ditanam selain singkong. Dengan ini, masyarakat akan lebih banyak mendapatkan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Anak mengenyam pendidikan yang lebih lanjut. Tapi sampai SMA kok akeh ya Pak? SMA akeh. Kan memang wajib Pak. Iya. Yang ke perguruan tinggi gitu. Memang minatnya ada bukan? Ya Pak, ekonomi wong tua kan. Kan sini kan rata-rata kan kaum pojok ya. Kaum pojok cara Terus yang luwih menarik itu kan konten BLT kanggo pendidikan iku. Nah, itu kan koyok-koyok itu nek anake ora di sekolah itu dia kan rada bantuan. Oh, gitu. Kan nggih kan? Nggih. Lagi SD, SMP, SMA itu kan beda tingkatannya. Semakin tinggi kan dari sampai SMA itu kan semakin tinggi juga pemberian bantuan. Mahasiswa tunas-tunas Desa Purwodadi ini bisa menciptakan sesuatu yang lain daripada yang sudah-sudah, Mas. Nek zaman sekarang kan harus mengikuti zaman. Zaman dulu nek ngono-ngono iku ae tak kira ya jalan di tempat. Harapannya dengan adanya kelulusan dari siswa-siswa pemuda-pemudi Desa Purwodadi yang bisa meningkatkan dalam segala bidang. Dari pemerintahan desa sendiri kan banyak program-program, Mas. Suatu contoh itu dari orang tua, pembinaan remaja, remaja itu kan sudah ada dari desa. Dari bayi pun, dari ibu hamil pun kan sudah ditata itu kan. Dari iparnya sendiri kan tahu, Mas, itu. Nah, itu kan sudah ditata sedemikian rupa. Terus itu kan uang dari pemerintah digelontorkan untuk program-program semacam itu kan. Masyarakat jadi nyumbang agak tok kalau konsumsi lah istilahnya. Zaman itu sekitar habis 50 juta zaman itu, kalau saya 200-an kayak. Hebatnya Pak Vito di situ. Ketika jadi DPR Semarang tidak satu peduli banget kalau agama. Masjid Nur Salidah termasuk juga bangunan Pak Vito. Terus Masjid Baitur Rahman dibuka juga, terus Masjid Bakaran, Karaban, Pulandaran, sebelah lor itu juga kayaknya Pak Subito. Terus musola sebelah Yasin, Kajen juga iya. Semarang yang pinggir pelabuhan itu, sama nomor lain Dhuwur juga kayaknya Pak Subito juga itu. Waktu menjabat DPR beliau. Terus saya dulu kalian
Ngaji biasa ngaji kemisal kok senengan nek muni padha. Jadi nek bican iku ana istilahé lah. Ana wong alim, wong salehah sing perlu di rumah. Timbangane Purworejo malah wong bican. Terus kuwi tak selidiki karo Sadun sekitar tahun 97 nek tak salah. Dengan 7 tak goleki sejarah desa Wican gimana. Pada itu waktu itu saya jadi kepala desa Pak Supito. Supito. Terus ning desa itu gak ana catetane nek ngene gambar makam misal dia gak ana catatan, gak tertulis. Ya ngendikane Pak Supito apa jenis makammu Fata Morgana. Ada tapi enggak ada tapi ada. Tapi nyatane iki memang ono, gak ono pajeke ning desa gak ono gambare. Ya tanah iki sekitar gak ono pajeke ning desa. Gak ono catetane ning desa, tapi ono wujude. Ora ngono ora wali. Ora ngono ora wali kok bahasa izin barang modele. Terus Mbah Toyib ngendikane kan Mbah Demang Haji. Tak goleki karo Sadun. Sekitar tahun